semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian para pembelajar yang selalu cari cara paling efisien buat ningkatin hasil di lapangan, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang super esensial di dunia agronomi kelapa sawit. Strategi pruning atau pemangkasan progresif. Pernah nggak sih kalian ngelihat kebun sawit yang rapi banget, terus mikir, apa sih rahasia produksinya bisa setinggi itu? Percaya atau enggak, jawabannya seringkali ada di cara mereka memperlakukan pelepah daunnya. Yuk, langsung aja kita bedah materinya. Kutipan simple ini benar-benar langsung matahin mitos terbesar di lapangan. Banyak banget kan yang mikir kalau pruning itu ya sekedar nebas daun sebanyak-banyaknya biar pohon kelihatan bersih. Padahal, tolong diingat baik-baik ya, tujuannya sama sekali bukan buat bikin pohon sawit kalian jadi botak. Kalau pohonnya sampai botak, waduh, kalian justru lagi nyiptain bencana agronomi tuh. Oke, biar gampang, kita udah nyiapin 5 poin panduan buat hari ini. Mulai dari apa itu pruning progresif, 6 tujuan utamanya, prinsip dan standarnya, kesalahan yang wajib dihindari, sampai gimana strategi jangka panjangnya. Kita bahas satu-satu ya. Kita masuk ke bagian pertama. Mendefinisikan pruning progresif, keseimbangan adalah kunci. Gini, semuanya itu berawal dari satu kata penting, keseimbangan. Berdasarkan sumber ahli kita, pruning progresif ini benar-benar punya definisi spesifik, yaitu pemotongan pelepas sawit yang dilakuin secara bertahap, teratur, dan yang paling penting, cuma sesuai kebutuhan. Jadi ini bukan aksi tebas acak gara-gara lagi pengen aja. Ini tuh operasi yang dihitung matang buat satu fungsi krusial, ngejaga titik seimbang yang sempurna antara produksi buah yang maksimal sama kesehatan tanaman itu sendiri. Ingat kan, daun itu ibarat pabrik makanannya si pohon, jadi motongnya ya wajib pakai perhitungan. Lanjut ke bagian kedua, 6 tujuan pruning, pertemuan antara biologi dan operasional. Terus kenapa sih kita harus repot-repot ngelakuin ini pakai perhitungan presisi segala? Nah, alasannya ini kebagi jadi 2 ranah utama. Kita omongin sisi operasional lapangan dulu ya. Coba deh, posisikan diri kalian sebagai pekerja di kebun. Pruning yang benar itu bakal bikin panen jauh lebih gampang. Soalnya akses ke tandan buah jadi kebuka lebar. Pemanen bisa gerak lebih cepat. Dan ini otomatis ngurangin banget yang namanya buah tinggal, alias buah matang yang kelupaan dipanen di pohon. Nggak cuma itu, akses buat pemupukan atau nyemprot gulma juga jadi enak karena jalurnya bersih. Dan yang nggak kalah penting, keselamatan kerja naik drastis. Arah kerja jadi jauh lebih aman. Gak ada lagi tuh cerita pelepah liar yang ngalangin pandangan atau ngebahayain pekerja pas lagi jalan. Sekarang kita geser ke sisi biologisnya. Tajuk tanaman yang rapi itu berarti sinar matahari bisa masuk dengan lebih optimal. Cahaya yang cukup artinya fotosintesis jalan jauh lebih maksimal. Terus, dengan ngebuang pelepah tua atau yang udah rusak, secara nggak langsung kita itu lagi mutus siklus hama dan penyakit loh. Karena tempat nongkrong mereka kita ilangin. Sirkulasi udara jadi lancar, pohon makin sehat. Ujung-ujungnya, nutrisi yang diserap pohon gak kebuang sia-sia buat ngasih makan daun tua. Tapi energinya bakal difokusin penuh buat ngebentuk tandan buah segar. Mantep kan? Kita masuk ke bagian ketiga. Prinsip inti dan standar panduan sang agronom. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngeksekusi ini di lapangan tanpa ngancurin sistem biologis yang udah capek-capek kita bahas tadi? Nah, disinilah bedanya pekerja amatir sama agronom profesional. Ada 4 prinsip inti yang jadi pegangan. Pertama, eksekusinya harus bertahap. Kedua, ingat kutipan awal kita tadi, jangan pernah berlebihan. Ketiga, fokus aja motong pelepah yang emang secara biologis udah nggak produktif, kayak yang udah tua atau rusak parah. Dan yang keempat, pendekatannya harus sangat spesifik, disesuaikan sama umur tanamannya. Pohon yang masih muda sama pohon dewasa itu nggak bisa disamaratain perlakuannya. Nah, ini krusial banget nih. Ada standar angka baku yang biasa dipakai di lapangan, walaupun ya kadang bisa beda-beda dikit tergantung kebijakan perusahaannya. Buat tanaman menghasilkan atau TM yang masih muda, standarnya itu nyisain sekitar 48-56 pelepah di pohon. Kenapa kok lebih banyak? Karena pohon muda ini masih butuh area daun yang lebar buat nopang pertumbuhan vegetatifnya. Tapi, begitu masuk fase TM dewasa, angkanya turun jadi sekitar 40-48 pelepah aja.
Di fase ini, pohonnya udah kokoh jadi energinya bisa langsung digeber maksimal buat produksi buah. Makanya, pruning progresif ini tuh bener-bener kayak permainan matematika biologi yang terukur banget. Tapi ya gitu, angka-angka tadi bakal percuma kalau eksekusi di lapangannya ngasal. Sumber kita nekenin banget beberapa detail teknis yang pantang dilanggar. Pertama, alat potongnya wajib tajam. Dan pemotongan ini sama sekali nggak boleh ngelukain batang pohon. Soalnya luka di batang itu ibarat pintu masuk gratis buat infeksi penyakit. Kedua, sisa pelepah yang udah dipotong itu jangan dibuang sembarangan. Susun yang rapi di gawangan mati alias area antar baris yang emang dikhususin buat tumbukan organik ini biar nanti terurai jadi kompos pelindung tanah. Dan aturan emasnya, jangan pernah iseng ngelakuin pruning kalau emang tanamannya lagi nggak butuh. Masuk ke bagian keempat, kesalahan yang harus dihindari, ekstrim dalam pruning. Realitanya di lapangan teori nggak selalu semulus itu ya. Kadang pengelola kebun tuh sering banget kejebak di dua hal yang super ekstrim. Coba lihat kasus over pruning ini. Pekerja nebas terlalu banyak pelepah cuma biar kelihatan rapi atau gampang dipanen. Hasilnya, pabrik makanan si tanaman hancur lebur. Fotosintesisnya terganggu parah, pohon jadi stres, dan produksi buah langsung terjun bebas. Terus ekstrim satunya lagi ada under pruning. Pohon dibiarin gondrong rimbun banget. Ini secara operasional juga bakal kacau balau. Panen jadi susah minta ampun, buah matang sering kelewat sampai busuk di pohon. Belum lagi kondisi kebun yang gelap dan lembab itu ngundang banget datangnya wabah penyakit. Sekali lagi, kuncinya itu ada di tengah-tengah, seimbang. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, strategi produktivitas jangka panjang. Dari semua yang udah kita bahas, intinya begini, pruning itu bukan cuma soal tugas bersih-bersih rutin mingguan loh. Ini adalah fondasi utama buat bisnis perkebunan sawit yang berkelanjutan. Kalau kalian berhasil ngegabungin ilmu biologi tadi sama efisiensi operasional harian, hasilnya itu nyata banget di depan mata. Estetika kebun yang rapih itu sih cuma bonus visual aja. Nilai bisnis aslinya itu bakal kelihatan dari ritme panen yang jauh lebih cepat, angka kerugian atau losses buah yang drop drastis, populasi hama yang lebih gampang dikontrol tanpa perlu obral bahan kimia, dan pastinya grafik produksi kalian secara keseluruhan bakal naik dan stabil. Kesimpulan dari materi kita hari ini tuh benar-benar spot on dan merangkum semuanya dengan sempurna. Di kebun sawit, kerapihan itu bukan cuma urusan kosmetik atau biar enak difoto. Itu adalah indikator finansial dan agronomi yang krusial. Sawit yang ditata dan dipangkas rapi itu udah terbukti secara data jauh lebih produktif dan gampang dipanen. Kerapihan di lapangan itu cerminan langsung dari standar manajemen yang tinggi. Nah, setelah kalian paham nih ilmu di balik pruning progresif, ada satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Khususnya buat kalian yang ngelola atau terjun langsung di kebun operasional. Apakah strategi pruning kalian saat ini benar-benar udah dihitung buat maksimalkan hasil jangka panjang? Atau jangan-jangan selama ini tim di lapangan cuma buang-buang tenaga sekedar buat motong daun tanpa arah yang jelas? Semoga bedah materi kita kali ini ngasih kalian sudut pandang baru ya buat ngevaluasi cara kerja di sana. Tetap kritis, kerja yang efisien, dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai ketemu di bedah materi kita selanjutnya.